Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kotrona Daniel dengan NIM D1A021066. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel review tentang interaksi mikroba dengan tumbuhan, yaitu simbiosis cyanobacteria dengan tumbuhan. Yang pertama, pengenalan cyanobacteria. Cyanobacteria ini merupakan satu-satunya jenis organisme yang bisa menangkap nitrogen dari udara dan mengeluarkan oksigen sebagai hasil samping dari fotosintesis mereka. Cyanobacteria juga dikenal sebagai ganggang biru hijau, yang dimana merupakan kelompok prokariota fotosintetik yang memiliki kemampuan untuk melakukan fotosintesis oksigenik. Cyanobacteria juga sebelumnya dikelompokkan dengan alga, tetapi sekarang diklasifikasikan sebagai bakteri setelah dilakukan analisis struktur sel dan pembelahan selnya. Cyanobacteria juga mengandung pigmen fotosintetik yang serupa dengan yang ditemukan pada alga dan tumbuhan. Cyanobacteria juga bersifat kosmopolit dan memiliki peranan sebagai produsen yang dapat menjadi penghasil senyawa nitrogen sederhana yang dapat dimanfaatkan makhluk hidup lainnya. Banyak cyanobacteria uniseluler tumbuh dalam koloni, sedangkan yang lain tumbuh sebagai filamen seperti benang. Yang kedua yaitu siklus hidup cyanobacteria. Yang pertama, namun sebelumnya, untuk siklus hidup cyanobacteria ini sendiri, menurut artikel Alvarez et al. Tahun 2023, umumnya cyanobacteria nostoc sp dapat berdiferensiasi menjadi 4 jenis sel yang berbeda, bergantung pada kondisi yang ada. Salah satunya contohnya pada siklus hidup nostoc sp yang merupakan cyanobacteria dari ordo Nostocales. Jadi untuk siklus hidup cyanobacteria yang pertama ada trikom vegetatif, yaitu tahap awal fotosintesis oksigenik bertanggung jawab menghasilkan energi dan pertumbuhan. Untuk siklus hidup cyanobacteria yang pertama ini merupakan yaitu trikom vegetatif ini terdiri dari sel-sel vegetatif yang melakukan fotosintesis oksigenik atau mampu mengikat karbon dioksida. Sel-sel vegetatif ini bertanggung jawab untuk menghasilkan energi melalui fotosintesis dan pertumbuhan selama tahap vegetatif. Untuk siklus hidup yang kedua ada heterosis, yaitu ketika kekurangan nitrogen di lingkungan. Jadi untuk siklus hidup yang kedua ini yaitu heterosis ini, ketika terjadi kekurangan nitrogen di lingkungan sekitar, sel-sel vegetatif dari trikom mengalami diferensiasi menjadi heterosis. Heterosis ini merupakan sel khusus yang mampu melakukan fiksasi nitrogen, yaitu mengubah nitrogen atmosfer menjadi bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh cyanobacteria dan tanaman. Heterosis ini tersusun dalam trikom dengan pola semi-teratur. Disebutkan dalam penelitian Daina et al. Tahun 2022, sel heterosis merupakan sel berdinding tebal dan terlihat bening. Sel ini diketahui terdapat enzim nitrogenes yang berfungsi memiliki nitrogen bebas dari atmosfer dan mengkonversinya menjadi amonia. Untuk siklus yang ketiga yaitu hormogonia yang bersifat motil dan tidak memiliki heterosis. Mereka berperan sebagai unit infeksi tanaman. Jadi pada homogenia ini, sel-sel vegetatif dalam trikom juga dapat mengalami diferensiasi menjadi homogonia. Homogonia ini merupakan trikom pendek yang bersifat motil dan tidak memiliki heterosis. Mereka berperan sebagai unit infeksi tanaman yang memiliki kemampuan kemotaksis positif terhadap eksudat akar tanaman. Jadi kemampuan ini bergerak dari homogonia memfasilitasi kolonisasi habitat baru dan interaksi dengan tanaman inang. Dengan begitu, homogonia dapat dibedakan dengan adanya sel terminal yang meruncing, ukuran sel lebih kecil dibandingkan dengan trikoma vegetatif, dan terdapat vesikel gas di dalam selnya. Dan siklus hidup yang terakhir yaitu akimetes, yaitu sel dorman yang memiliki dinding sel tebal dan berfungsi untuk bertahan dalam kondisi lingkungan yang tidak mendukung selama periode waktu yang lama.
Berikutnya yaitu simbiosis cyanobacteria dengan tumbuhan. Simbiosis cyanobacteria dengan tumbuhan sering terjadi dalam bentuk hubungan mutualisme. Cyanobacteria memberikan nitrogen dan nutrisi lainnya melalui proses fiksasi nitrogen kepada tumbuhan. Sebaliknya, tumbuhan menyediakan tempat tinggal dan nutrisi tambahan bagi cyanobacteria. Contohnya Anabaena, Aulosira, Nostoc, Calotrix, dan Plectonem. Organisme-organisme ini berfungsi sebagai pupuk organik yang membantu menjaga kesuburan dan keberlanjutan tanah dalam jangka panjang dengan meningkatkan fiksasi nitrogen dari udara dan mengubahnya menjadi amonium, meningkatkan ketersediaan nutrisi, serta mengubah fosfor yang tidak larut menjadi bentuk yang dapat diakses oleh tanaman. Berikutnya yaitu terdapat dua jenis simbiosis cyanobacteria dengan tumbuhan. Yang pertama endofitik, yaitu cyanobacteria hidup di dalam jaringan tumbuhan. Contohnya dari simbiosis endofitik adalah ketika cyanobacteria hidup di dalam akar atau batang tumbuhan. Dan yang kedua ada epifitik, yaitu cyanobacteria hidup di permukaan tumbuhan, misalnya di daun atau batang tumbuhan. Mereka dapat membentuk koloni di atas tumbuhan dan memanfaatkan lingkungan yang disediakan oleh tumbuhan. Berikutnya yaitu siklus interaksi simbiosis. Interaksi simbiosis antara cyanobacteria, Nostococcales, dan tanaman melibatkan siklus yang kompleks dan saling menguntungkan. Adapun siklus interaksi simbiosis antara cyanobacteria, Nostococcales, dan tanaman, yang pertama ada kolonisasi. Jadi yang pertama terdapat kolonisasi, yang kedua ada fiksasi nitrogen, ketiga ada pertukaran nutrisi, keempat produksi senyawa bioaktif, dan yang kelima pelindungan dan keseimbangan lingkungan. Baiklah, adapun kesimpulan dari cyanobacteria. Jadi kesimpulannya adalah cyanobacteria dari ordo Nostococcales memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan simbiosis mutualisme dengan berbagai spesies tanaman. Mereka dapat membentuk asosiasi endofitik dan epifitik dengan tanaman dari berbagai kelompok, termasuk lumut, tanaman non-vaskular, dan tanaman vaskular. Dalam interaksi simbiotik ini, tanaman mendapatkan manfaat berupa nitrogen yang telah difiksasi dan senyawa bioaktif lainnya seperti fitohormon, polisakarida, siderofor, atau vitamin dari cyanobacteria sebagai ganti dari nutrisi dan habitat yang telah diberikan oleh tumbuhan inangnya. Sel-sel cyanobacteria dapat berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan fungsional dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Interaksi simbiotik antara cyanobacteria dan tanaman memiliki sejarah evolusi dengan bukti adanya hubungan simbiotik dengan Biophycetes sekitar 470 juta tahun yang lalu. Evolusi interaksi ini melibatkan peralihan dari asosiasi ekstraseluler ke intraseluler seiring dengan evolusi tanaman dan non-vaskular ke vaskular. Hubungan interaksi antara cyanobacteria dengan tumbuhan ini dapat memberikan manfaat aplikasi di bidang pertanian. Pemanfaatan cyanobacteria sebagai sumber nitrogen dan senyawa bioaktif lainnya dapat meningkatkan produktivitas tanaman secara berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurang dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.